Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Ibu Sri Wahyuni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi beserta teman-teman Manajemen Dakwah B4 yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai materi di bab 9, yaitu implementasi strategi bidang fungsional. Ada 4 implementasi strategi di bidang fungsional. Yang pertama ada strategi di bidang produksi, yang kedua ada strategi di bidang SDM, ada strategi di bidang penawaran, dan ada strategi di bidang keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi di bidang produksi dan strategi di bidang keuangan. Selanjutnya ada strategi di bidang produksi. Ada tujuan dari strategi di bidang produksi, yaitu berusaha mencapai biaya produk yang rendah, mutu produk yang tinggi, tanggapan yang cepat atas permintaan, dan fleksibilitas untuk membuat beragam barang yang sesuai dengan selera dan spesifikasi pelanggan. Nah, ini maksudnya apa? Yaitu perusahaan bertujuan untuk menciptakan produk atau barang yang berkualitas, lalu mengefisiensikan waktu dalam pelaksanaannya atau dalam produksinya, kemudian ada menciptakan atau tanggap dalam menciptakan produk barang atau sebagainya yang diinginkan dari pelanggan. Lalu di dalam strategi bidang produksi ini ada komponen utama strategi operasi. Di antaranya ada yang pertama pemosisian sistem produksi, yang kedua keputusan kapasitas atau lokasi, yang ketiga teknologi produk dan proses, keempat tenaga kerja dan desain pekerjaan, yang kelima pemasok dan integrasi vertikasi. Lalu ada fungsi operasi dan strategi generik. Ada peran dari fungsi operasi pada masing-masing strategi. Yang pertama, keunggulan biaya menyeluruh. Yang kedua, diferensiasi. Yang ketiga, segmentasi pasar. Nah, apa sih keunggulan biaya menyeluruh? Ini maksudnya yaitu adanya ketersediaan barang yang berkualitas dengan biaya yang rendah. Lalu diferensiasi. Diferensiasi ini yaitu kualitas tinggi, inovatif dalam desain produk dan fleksibilitas. Yang ketiga, segmentasi pasar. Maksudnya pemenuhan kebutuhan khusus dari suatu pasar tertentu memberikan biaya rendah atau keduanya. Selanjutnya ada strategi bidang keuangan. Apa sih fungsi dari strategi bidang keuangan ini? Fungsinya yaitu suatu kepentingan manajemen yang merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pemanfaatan sumber keuangan dalam kegiatan intensitas secara efisien dan efektif dalam kerjasama secara terpadu dengan fungsi-fungsi lain seperti riset, penelitian, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Nah, strategi bidang keuangan ini lebih berfokus dalam sumber daya keuangannya, atau di dalam organisasi tentunya ada manajemen manajer yang memanajemeni suatu keuangan di dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu tugas fungsional manajemen keuangan. Yang pertama, menentukan struktur keuangan entitas. Yang kedua, mengalokasikan dana. Yang ketiga, mengendalikan keuangan perusahaan. Nah, dengan fungsi manajemen yang baik akan menciptakan keuangan atau strategi keuangannya pun baik. Selanjutnya saya akan membahas pada gambar strategi dan perencanaan keuangan pada halaman 170. Dari gambar tersebut sudah tersusun bagaimana perencanaan keuangannya. Yang pertama ada misi, sasaran atau tujuan perusahaan. Dalam perusahaan tentunya ada
tujuan yang menjadi patokan atau yang dituju untuk mencapai suatu usaha, yang dimanakan apabila tujuan itu tercapai, maka suatu perusahaan itu sukses dalam pelaksanaannya. Lalu turun ke bawah, strategi usaha. Strategi usaha ini merupakan seperti dalam pengerjaannya. Dalam pengerjaannya ada di bidang pemasaran, di bidang produksi, SDM-nya, dan keuangannya, semuanya diatur atau terorganisasi lah. Lalu ada strategi bauran produk. Ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu menambah ukuran formula atau ciri pada jenis produk. Jadi diadakan produksi agar menambahkan ciri dari produk sebelumnya. Selanjutnya turun ke bawah, yaitu peramalan penjualan jangka panjang dan peramalan penjualan jangka pendek. Ini maksudnya yaitu dalam peramalan ini merupakan menganalisis lingkungan, baik peluang maupun ancaman-ancaman yang ada dalam perusahaan. Lalu ada juga menganalisis produk, apakah bisa pada jangka panjang atau jangka pendek ini bisa dipasarkan dengan baik. Lalu turun ke bawah lagi ada kebijakan produksi, kebijakan pemasaran, kebijakan riset dan manajemen umum, kebijakan pengendalian dan keuangan. Ini gunanya apa? Agar perusahaan tetap berjalan dengan sesuai semestinya. Ada turun ke bawah lagi, yaitu laporan keuangan yang dianggarkan. Dan mengapa harus dianggarkan? Karena dengan adanya anggaran keuangan maka akan jelas bentuk dari pengeluaran maupun pemasukan dan kebutuhan keuangan di perusahaan atau organisasi. Sekian, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.